Reserse Kriminal Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Donald Simanjuntak dan AKBP Yuda Triananta Saiful. Sidang terhadap 2 terduga pemerasan penonton DWP itu digelar pada hari Selasa 31 Desember 2024 hingga Rabu 1 Januari 2025 pukul 4 atau selama 12 jam. Dari Jakarta, Edi Suroso melaporkan. Sidang etik kasus dugaan pemerasan penonton DWP, ex Kasubdit 3 Narkoba Polda Metro Jaya AKBP Malvino digelar hari ini. Hal itu dikatakan oleh Komisioner Kompolnas Hoirul Anam. Elshinta News and Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Burhanuddin, Jaksa Agung Republik Indonesia beserta segenap jajaran mengucapkan selamat tahun baru 2025 kepada seluruh rakyat Indonesia, para pendengar Radio Elshinta dimanapun berada. Tahun baru, pencapaian baru. Mari kita sambut tahun 2025 dengan penuh sukacita dan optimis menyambut harapan. Semoga momentum pergantian tahun ini dapat kita jadikan sebagai langkah awal untuk motivasi diri serta semangat perjuangan dalam melangkah maju bahu-membahu dengan harapan mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Radio Elshinta News and Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada pendengar Radio Elshinta di seluruh Jawa Timur, saya Irjen Pol Dr. Andes Imam Sugianto MSI, Kapolda Jawa Timur beserta seluruh staf dan jajaran, mengucapkan selamat tahun baru 2025. Semoga semangat perayaan tahun baru ini membawa kedamaian, kebahagiaan, dan kebersamaan bagi kita semua. Mari kita bersama-sama menjaga kondusivitas dan kerukunan, serta meningkatkan sinergisitas antara masyarakat dan aparat keamanan demi menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan sejahtera di Jawa Timur. Radio Elshinta selalu jaya di udara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selamat Tahun Baru 2025. Elshinta News and Talk. Apa kata mereka? Halo, selamat sore pendengar dan juga netizen. Sekarang di tanggal 2 Januari 2025, selamat tahun baru, tapi tahun baru juga dengan pajak baru, PPN 12%, yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 2025 hanya untuk barang dan jasa yang masuk kategori mewah. Jadi, tahun baru, pajak baru. Terutama untuk yang selama ini seringkali mengakses atau mengkonsumsi produk, barang, dan jasa yang kategorinya adalah produk-produk dan barang jasa mewah. Nah, ini mulai berlaku sejalan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 131 tahun 2024 tentang perlakuan PPN atas impor barang kena pajak, penyerahan barang kena pajak, lalu penyerahan jasa kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, dan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Seberapa besar sebetulnya pengaruh PPN 12% ini bagi pemerintah dan manfaat yang mungkin nanti dirasakan juga oleh masyarakat? Karena kan tentunya ketika PPN-nya disesuaikan atau ada kenaikan tarif begitu ya, ada imbal balik dong, yang tentunya kita harapkan pada kita sebagai masyarakat ataupun rakyat Indonesia. Nah, untuk sore ini dalam Instok saya akan ngobrol langsung dengan Mas Widodo. Saya manggilnya Mas Widodo saja ya, Mas Basuki Widodo, tapi saya sapa Mas Widodo sebagai pemimpin sekaligus pendiri Indonesian Tax Care. Anda bisa follow juga Instagramnya Indonesian Tax Care. Mas Widodo, selamat sore. Apa kabar, Mas? Sore, apa kabar? Salam kenal. Salam kenal juga dengan Berry di studio. Mas Widodo, bisa cerita sedikit apa saja kiprah dari Indonesian Tax Care dan
nanti kita ngobrol juga panjang lebar tentang PPN 12% ini, Mas. Ya. Jadi Indonesian Tax Care disingkat INTAC, INTAC, sebuah lembaga khusus pajak, lembaga independen non-profit. Kami satu-satunya dan yang pertama kali sebagai lembaga yang berbasis masyarakat. Jadi kami sangat concern terhadap masalah pajak. INTAC didirikan tahun 2010, April khususnya. Kami sudah melakukan penelitian, kajian, maupun pengamatan atas masalah perpajakan, mulai dari hulu sampai kasus-kasus di lapangan. Jadi kami amati dari proses kebijakan sampai yang namanya pelaksanaan pemungutan di lapangan. Jadi kami melakukan pendampingan kepada perusahaan-perusahaan, kepada wajib pajak, atas kasus-kasus yang mereka alami. Kami menemukan banyak sekali problem pajak. Jadi pajak yang sekarang naik 12% ini adalah sebuah puncak dari gunung es, dari yang sebenarnya problem dari pajak itu sendiri. Pajak Indonesia sangat kompleks, sangat rumit, dan tidak mudah untuk mengurai benang kusut ini. Sebenarnya pemerintah harus mengelola cara bagaimana penyelenggaraan pajak. Itu yang harus difokuskan, tapi lebih kepada target. Jadi kami memiliki hasil penelitian tahun 2010 bersama TIFA Foundation. Dari hasil penelitian menunjukkan rapuhnya sistem pajak Indonesia. Ya, kami sedikit cerita ya, Mas Beri, tentang rapuhnya sistem pajak. Jadi rapuhnya sistem pajak ini dua hal. Pertama, tidak memiliki arah yang jelas atas pembangunan sistem pajak. Yang kedua, terabaikannya prinsip self-assessment yang merupakan menjadi prinsip pemungkutan bangsa Indonesia. Nah, karena tidak memiliki dua hal ini, menjadikan pajak hanya diukur pada apa? Target penerimaan. Ini yang terjadi saat ini. Jadi, pembangunan sistem pajak itu bersifat kebijakannya menjadi sporadis, trial and error. Tidak memiliki arah. Ini yang sangat mengerikan gitu loh. Jadi kebijakan-kebijakan itu lebih mengarah kepada target, termasuk tax amnesty. Kebetulan saya jadi saksi ahli pada waktu kebijakan tax amnesty sebagai saksi ahli dalam gugatan tax amnesty. Ya. Ada pola yang sama atas kebijakan-kebijakan yang dibuat, termasuk terhadap PPN ini. Itu gambarannya. Oke. Jadi ini hanya bagian dari sebuah puncak gunung es dari problem bangsa ini tentang bagaimana cara membangun sistem pajak Indonesia. Gitu gambarannya, Mas. Sebelum kemudian diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto ya, bahwa PPN 12% ini berlaku hanya untuk produk barang dan jasa yang masuk kategori mewah dan juga sudah ada turunannya, artinya yang masuk kategori barang jasa yang mewah ini apa, itu kan ramai diprotes oleh berbagai kalangan, akan menimbulkan efek domino, ada kenaikan harga dan lain sebagainya. Meskipun waktu itu juga sebetulnya sempat disebutkan hanya untuk kategori produk-produk dan barang jasa tertentu begitu. Nah, sampai pada akhirnya sudah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto, apakah ini sudah menjadi sebuah hal yang tepat? Artinya hanya diperuntukkan untuk barang dan jasa yang masuk kategori mewah tadi saja, Mas Widodo, sehingga efeknya tidak akan terasa misalnya ya kepada masyarakat kalangan menengah ke bawah, terutama kepada produk-produk yang mereka konsumsi. Seperti apa sih sebetulnya? Jadi begini, sebelum saya cerita dampak apa tadi sebagai efek domino atau multiplier effect, ya, saya akan cerita dulu histori daripada kebijakan kenaikan PPN ini. PPN ini terjadi kenaikan itu bebarengan dengan penetapan Himpunan Harmonisasi Peraturan Perpajakan ya, yang ditetapkan tahun 2021, Januari 2021. Jadi pada waktu itu PPN naik dari 10% menjadi 11%. Padahal dari 83 sampai 2021, jadi hampir 40 tahun, PPN kita nggak pernah naik di angka 10%. Tiba-tiba naik menjadi 11%. Di 2021, tapi di April 2022 dari 10 menjadi 11. Itu dituang dalam himpunan dalam harmonisasi peraturan perpajakan.
Dan dalam HPP itu juga ditetapkan 1 Januari 2025 PPN itu dinaikkan menjadi 12%. Yang menjadi pertanyaan, ada apa atas kebijakan ini? Bagaimana kita hampir 40 tahun PPN di angka 10%, tiba-tiba naik, dan itu pasca COVID 2021 naik 11%, kemudian belum genap 3 tahun, sudah dinaikkan menjadi 12%. Atas apa ini? Berdasarkan hasil penelitian yang Intak lakukan, karena pajak ini masih diartikan target, menjadikan berbagai kepentingan masuk, mendompleng pajak itu sendiri. Itu yang terjadi. Jadi yang namanya kepentingan itu berbagai ragam, mulai dari pencapaian prestasi, target, reputasi, sampai korupsi, tunjangan kinerja, bonus, dan lain sebagainya. Jadi pajak ini saya katakan sangat mengerikan, karena apa? Bahasa pajak yang diartikan target, termasuk atas kepentingan dari berbagai kalangan untuk apa? Mendompleng dari kebijakan pajak ini, gitu. Termasuk PPN ini. Saya khawatir ada kekuatan yang mendompleng atas kepentingan pajak ini. Yang menjadi pertanyaan, kenapa pemerintah ini begitu ngototnya untuk menaikkan PPN? PPN ini mendapat tekanan dari masyarakat yang akhirnya menyasar kepada PPNBM. Itu yang terjadi sekarang ini. Dalam undang-undang dikatakan bahwa mulai 1 Januari 2025 PPN akan naik menjadi 12%, dan itu ditetapkan berbarengan dengan harmonisasi peraturan perpajakan. Jadi sudah dirancang sejauh 3 tahun sebelumnya. Ada apa atas ini? Apakah ini sebuah pesanan tanpa melihat kondisi ekonomi rakyat? Gitu loh. Jadi kalau dalam pengertian pajak itu sendiri, pajak itu bukan target. Jadi kami katakan pajak itu bukan target. Memang dalam pembangunan sistem pajak, kita masih mengartikan pajak itu target. Dari definisi apa? Bahwa pajak adalah pungutan oleh negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan kontraprestasi langsung yang dapat ditunjuk. Jadi penekanannya pada pajak itu adalah pemaksaan yang didasarkan pada undang-undang. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kalau sudah ditetapkan, maka semua harus tunduk. Ini yang terjadi. Tanpa melihat daripada esensi dari aturan itu sendiri. Nah, kalau kita lihat bahasa yang disampaikan oleh pemerintah, pengumumannya adalah tidak naik PPN. Itu yang membuat masyarakat itu senang gitu, bahwa PPN tidak naik, tapi yang naik hanya menyasar kepada pajak barang mewah. Seolah-olah ini bahwa yang terjadi adalah kenaikan hanya untuk barang mewah, gitu loh. Nah, artinya ini apa? Pemerintah seolah-olah melindungi masyarakat kecil. Padahal dalam PPN barang mewah itu tidak ada yang namanya pengklasteran. Artinya semua orang bisa menanggung PPN itu sepanjang mereka melakukan transaksi pembelian. Karena apa? Karena PPN ini sifatnya tidak terbatas. Siapapun bisa menanggung PPN sepanjang mereka membeli barang itu. Nah, akhirnya pemerintah memasukkan itu hanya barang mewah. Tapi siapa yang bisa menjamin daripada masyarakat untuk hanya yang membeli barang mewah itu adalah hanya kelompok kecil? Itu yang pertama. Yang kedua, saya sendiri menganggap ini ada semacam kecurigaan dari saya. Kenapa pemerintah itu menaikkan hanya PPNBM, PPN atas barang mewah? Padahal yang dikatakan PPN untuk keadilan, barang mewah itu sudah ada mekanisme sendiri untuk dinaikkan. Jadi ada yang namanya PPN ini dua tarif. Satu, PPN untuk non barang mewah, itu PPN yang 11%. Ya. Kemudian ada untuk supaya terhadap orang-orang yang membeli barang-barang mewah, maka dibebankan tambahan atas barang mewah yang namanya PPN barang mewah, N kecil, pajak penjualan barang mewah.
Itu yang terjadi, itu yang namanya mekanismenya seperti itu. Tapi sekarang pemerintah ini PPN yang dinaikkan hanya barang mewah. Ini kan sebenarnya menyalahi kaidah daripada ilmu perpajakan, gitu loh. Oke. Jadi tidak bisa tarif itu menjadi dua, PPN PPN non barang mewah dengan PPN barang mewah. Itu aturannya tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, ada apa dengan ngototnya pemerintah untuk menaikkan atas PPN barang mewah? Artinya menyasar hanya untuk barang mewah. Dan ini yang dibangun seolah-olah hanya untuk barang mewah. Tidak. Ini akan berdampak luar biasa bagi perekonomian rakyat, perekonomian bangsa ini. Oke. Dampak multiplier effect yang tadi dikatakan efek domino. Ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, bahwa ada semacam, kalau saya mengarah bahwa ini akan mengarah pada untuk dikenakan PPN atas seluruhnya 12%. Jadi ada semacam jebakan untuk ini hanya dikenakan barang mewah, tapi nanti mengarah tidak lama lagi untuk dikenakan semuanya. Begitu. Secara bertahap, awal ini hanya untuk meredam saja kalau menurut Mas Widodo. Untuk meredam kalau menurut saya, karena masalah pajak ini masalah tersembunyi. Oke, begini. Berbagai kepentingan masuk ini memanfaatkan dari ketidaktahuan masyarakat, gitu loh. Oke, Mas, gitu. Ini yang mungkin jadi pertanyaan kita juga. Tadi, kenapa PPN ini baru beberapa tahun kemudian dari 10 ke 11 kemudian dinaikkan menjadi 12% sampai pada akhirnya tadi ada keputusan PPNBM ya 12%. Memang sudah se-urgent itukah keuangan negara kita? Karena kita ya sebagai masyarakat awam pasti akan berpikir, nih pajak PPN dinaikin tujuannya untuk menambah perbendaharaan atau menambah pemasukan negara. Karena negara butuh pembiayaan. Misalnya tadi ada banyak program pemerintah dan lain sebagainya itu butuh pembiayaan. Nah, cara paling gampangnya adalah ya udahlah naikin PPN-nya aja ya 12%. Apakah memang sudah se-urgent itu sehingga tadi akhirnya dikatakan oleh Mas Widodo ya ini masuknya ke target penerimaannya saja. Jadi penerimaannya harus besar sehingga nanti dari penerimaan besar itu bisa outputnya untuk program-program yang balik lagi dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat, misalnya seperti itu. Bagaimana Mas Widodo? Gini, saya ada semacam kekhawatiran atas kebijakan-kebijakan ini karena naiknya PPN dari 10 menjadi 11 itu sangat besar dampaknya bagi perekonomian terhadap daya beli masyarakat maupun inflasi. Masyarakat sendiri tidak merasakan dampak dari kenaikan PPN dari 10 sampai 11. Itu harusnya menjadi dasar kajian. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa sekarang pemerintah menaikkan dengan dasar, dengan argumen bahwa ini defisit anggaran. Sekarang yang menjadi pertanyaan, bangsa ini sangat kaya, sumber-sumber penerimaannya sangat besar gitu. Kita itu menjadi negara yang sumber kekayaannya dari mineral, dari sumber-sumber alam luar biasa. Bahkan baru kemarin nikel ditemukan menjadi terbesar di dunia, di Sulawesi. Belum lagi emas, belum lagi timahnya, belum lagi batu baranya, dan lain sebagainya. Dan kita dikelilingi lautan. Lautan itu merupakan sumber kehidupan, sumber makanan. Sumber air Indonesia itu termasuk yang salah satu terbesar di dunia. Tapi semuanya dikuasai oleh asing. Kemudian kemana BUMN kita? Mestinya pemerintah ini harus kreatif mencari sumber-sumber pendanaan anggaran. Bukan dengan cara menodong masyarakat. Dengan cara apa? Menetapkan undang-undang semua kelar, kemudian apa? Masyarakat harus tunduk kepada ini. Ini sebuah kesalahan dalam membuat kebijakan. Jadi sebenarnya saya melihat begini, seperti misalkan PPN yang sekarang terjadi, disampaikan bahwa PPN tidak naik, yang naik hanya PPNBM, hanya pajak atas barang mewah, hanya PPN barang mewah. Ini yang diterima oleh masyarakat menjadi aman, kita tidak dinaikkan. Padahal ini sangat berdampak gitu loh. Yang kedua, di undang-undang tadi peraturan PMK 131 yang tadi disebutkan Mas Beri itu sebenarnya kalau kita lihat PPN itu ada
ada semacam apa ya, mengkamuflasekan dari aturan gitu. Ada semacam mensiasati daripada aturan undang-undang itu. Jadi dikatakan dalam harmonisasi peraturan perpajakan bahwa mulai 1 Januari 2025 PPN naik 12%, titik. Tapi di situ dikemas bahwa PPN ini ada 2 tarif, yang satu tarif efektif, yang satu tarif biasa. Jadi yang tarif biasa PPN dikenakan 12% atas harga jual, sedangkan PPN yang biasa, yang non barang mewah, itu naik juga 12%. Itu yang tidak dipahami masyarakat. Tapi dikemas bahasanya seolah-olah tidak naik. Padahal di undang-undang disiasatinya atau diakalinya dengan apa? 10 dengan nilai lain. Dasar pengenaannya nilai lain. Jadi perhitungannya 10% ya, 11% per 12, 11 per 12 dikali nilai lain. Kemudian apa? Dikali 12%. Nah, 12 itu dicoret ya, kalau di ini, saya nggak ada gambarannya, tapi dicoret, munculnya 11%. 11% inilah yang dikalikan harga jual, sehingga muncullah tarif efektif rata-rata 11%. Gitu cara, jadi ini ada semacam pengakalan. Ada cara-cara mensiasati dari undang-undang. Supaya apa? Supaya supaya secara hukum ini masuk, gitu. Baik, Mas Widodo, ini banyak sekali yang sudah menyampaikan komentar ataupun pertanyaan ya tentang PPN 12% ini. Kita coba sapa dulu di Jakarta Selatan, ada Pak Agung ya. Halo Pak Agung. Pak Agung terputus, kalau ada penelpon lain silakan. Anda bisa telepon ke kami di 0215869.000. Kemudian ada juga dari Instagram ya, Mas Bisma lewat akun @bisma1488. Kata Mas Bisma ini nyari rejeki sampai bertaruh nyawa, giliran udah dapat ditarikin pajak. Lalu juga ada Pak Sony di Bandung yang menyampaikan orang kaya itu dari mulai jumlah berapa dan apa saja yang termasuk barang mewah menurut kajian Mas Widodo. Kendaraan roda 4 juga termasuk barang mewah menurut Pak Sony ya. Kemudian karena saya belum mampu beli, jika PPN dinaikkan agar tidak ada protes dari masyarakat besar, harus dalam keadaan ekonomi seperti apa? Apakah pajak atau PPN ini memang tetap harus naik, tapi dalam kondisi perekonomian seperti apa? Lalu juga dari Pak Doni di Depok, pemerintah sudah berhitung dengan cermat PPN naik 12%, jadi jalani saja program ini. Tidak mungkin pemerintah membiarkan masyarakat ataupun rakyatnya susah. Jangan ini menjadi polemik, percuma, karena hanya menghambat program pemerintah. Rakyat biasa-biasa aja kok katanya ya, normal dan menerima. Dampaknya wajar saja. Ini pendapat lain dari masyarakat. Silakan Mas Widodo, bisa menanggapi. Ya, jadi gini, sebelum saya menjawab itu, jadi harus difahami, pajak itu adalah nilai lebih. Jadi yang dikenakan pajak itu dalam definisi selalu nilai lebih, gitu loh. Kayak seperti PPN, pajak pertambahan nilai. Artinya ada nilai lebih yang harus dikenakan pajak. Termasuk juga yang namanya penghasilan. Penghasilan dalam definisi pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima seseorang dalam bentuk apapun. Jadi ada nilai tambah, gitu loh. Jadi yang harus difahami dari masyarakat, bahwa pajak itu dikenakan atas kelebihan dari kemampuan daya beli masyarakat. Itu yang harus dipahami. Nah, kalau kita lihat kenaikan 10% menjadi 11 itu pasca Covid loh, di mana seluruh dunia ekonomi itu mandek, terjadi pengangguran, terjadi PHK, terjadi stuck daripada ekonomi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Tapi kenapa pasca itu yang sebenarnya harus recovery ekonomi, tapi pemerintah langsung menaikkan PPN 11%? Ini yang harus dicermati. Ada apa di balik ini? Apakah ini pesanan? Itu yang pertama. Yang kedua, belum genap 3 tahun sudah naik lagi 12%. Padahal yang selama ini nilai tambahnya tidak dirasakan oleh masyarakat. Itu. Jadi saya lihat bahwa pemerintah sendiri dalam menetapkan ini tidak melihat, saya tidak melihat ada nilai tambah. Harusnya pajak apapun itu harusnya ditarik. Dan itu harus diberikan kepada masyarakat dalam bentuk penguatan ekonomi, pemerataan pendapatan, pendistribusian, dan lain sebagainya. Dari situ akan menimbulkan sebuah kenaikan penghasilan masyarakat,
pergerakan ekonomi, sehingga disitulah nilai tambahnya. Nilai tambah itulah yang akan dinaikkan. Nah itu. Kemudian, Mas Widodo tahan dulu sampai di situ, Mas Widodo. Karena satu penelpon ini saya khawatir nanti akan terputus kembali karena terlalu lama menunggu. Kita sapa dulu ya. Ada Pak Dadi di Tangerang ya. Halo Pak Dadi. Ya, selamat sore. Selamat sore, silakan Pak. Ya, Pak narasumber, selamat sore Pak Dasuki ya. Dengan Pak Widodo, silakan. Pak Widodo ya, saya sudah menyimak tadi apa yang disampaikan ya. Ini kan soal proses kenaikan yang 12% ya. Yang 12%, ya tiap hari kan sudah 11%, terus ada naik lagi kan ini. Setelah akhirnya kan ada proses dari masyarakat ya, Bung Beri ya. Jadi begini, saya mau nanya sama Pak narasumber, Pak Dodo ya. Tadi Pak Dodo menyampaikan, ini kan sudah diselesaikan, yang naik hanyalah 12% itu adalah untuk barang-barang konsumsi orang berpunya. Ya, sudah dijelaskan ya. Private jet, macam-macam lah ya, gedung rumah-rumah yang pan itu ya. Itu kan sudah jelas tuh, masyarakat juga paham itu. Nah tadi Pak Widodo mengatakan kenaikan 12% itu berdampak juga ke yang lain. Kan juga kenaikan Pak, gitu. Tiap hari itu kenaikan, saya nilai karena apa? Menjelang Natal dan tahun baru. Itu kan biasa, barang-barang itu naik, kebutuhan ekonomi itu naik pasti. Tapi yang naik kan pangan Mas. Telur, itu memang udah biasa rutinitas itu. Lebaran pun nanti akan begitu, gitu loh. Jadi ini kan sudah selesai nih, istilahnya masalah yang 12%. Saya mau nanya yang terakhir, kenaikan untuk barang-barang mewah yang disampaikan pemerintah, 12% itu Pak Widodo setuju apa tidak? Itu aja, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Pak Dadi. Ini nanti kita ke penelpon berikutnya. Jadi intinya pajak barang mewah ini kalau menurut Pak Dadi tidak akan mempengaruhi masyarakat yang tidak membeli PPNBM atau pajak atau barang yang tadi dikenakan PPNBM. Pertanyaan berikutnya adalah setuju atau enggak dengan kenaikan 12% untuk barang mewah. Nanti dijawab, saya mau ke Pak Agung. Tadi Pak Agung terputus, supaya nggak putus lagi. Halo Pak Agung. Halo Mas Beri dan Pak Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Iya. Kalau saya berdasarkan fakta, saya juga berdagang sembako nih. Salah satu usaha saya. Itu setelah Natal dan Tahun Baru, berbeda dengan pendapat tadi, itu sudah mengalami kenaikan harga lagi. Karena dari pihak supplier misalnya telur, minyak goreng, itu katanya harga sudah naik lagi. Mereka katanya BBM-nya naik pertamax ya, karena ada yang pakai pertamax distribusinya itu. Nah, ini mengakibatkan sembako naik. Ini kalau tadi mungkin nggak berdagang sembako, jadi nggak tahu. Kalau saya kan langsung ecer, jadi tahu. Jadi PPN tidak ada. Nah, tapi kalau BBM dinaikkan ya sembako naik lagi setelah tahun baru, sama aja bohong, setelah Natalan. Pak Agung gitu maksudnya. Iya, kecuali pertama nggak dinaikkan, Pertamax Turbo, Pertalite nggak dibatasi kecuali itu. Jadi PPNBM itu masalah lain lagi. Misalnya karena PPN diganti PPNBM, tapi sembako selesai gara-gara menaikkan BBM ini. Itu fakta yang nyata di sekarang. Naik dan terkena imbas juga produk yang lain. Begitu. Iya, nah itu saja. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Agung. Silakan Mas Widodo. Iya, jadi saya terus terang, saya tidak setuju. Sejak awal 2025, saya sudah teriakkan, ini tidak wajar kenaikan ini. Ini akan menyengsarakan rakyat. Tapi suara saya terus terang, belum sampai, makanya ramai sekarang ya nggak apa-apa. Tapi saya sekarang itu diterapkan hanya untuk produk, barang, dan jasa yang mewah, bagaimana? Masih nggak setuju? Nah ini yang tidak dipahami oleh banyak masyarakat. PPNBM dan PPN itu merupakan satu kesatuan karena kita tuh merupakan bagian dari sebuah ekonomi besar. Bagaimana rupiah semakin menurun nilainya itu dari bagian dari pajak yang tidak sampai kepada masyarakat. Jadi PPNBM yang dikatakan barang mewah itu walaupun hanya barang mewah, ini sebenarnya ada semacam tidak transparannya, pemerintah menutupi. Makanya saya katakan ada apa dengan ngototnya naikkan PPN ini, gitu loh. Jadi yang harus dipahami oleh masyarakat bahwa semua ini terkait dengan ekonomi rakyat, ekonomi bangsa, termasuk daripada nanti kenaikan omset terhadap seluruh perusahaan-perusahaan itu akan menurun drastis. Kemudian psikologi
psikologis dari pemerintah menaikkan PPN itu sudah menaikkan berkali-kali, berlipat-lipat. Jadi sebenarnya pemerintah dalam hal ini dengan naiknya PPN BM ini, barang mewah ini, ada semacam pernah saya dengar itu ada pemasukan sekitar 50 triliun. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah pemasukan 50 triliun ini signifikan dengan apa? Dengan yang nanti manfaat akan didapatkan oleh rakyat, oleh bangsa ini. Karena 50 triliun ini akan menimbulkan dampak luar biasa bagi barang-barang lain akan naik. Itu udah pasti. Itu saling terikat. Karena kita PPNBM itu tidak bisa dipisahkan. Yang menjadi pertanyaan, kenapa pemerintah tidak menyasar kepada pajak penghasilan? Saya pernah mendapat diskusi, ada wacana dulu akan membuat yang namanya KPP khusus untuk pejabat. Tapi kenapa ini tidak diteruskan gitu loh? Harusnya ini diteruskan karena sampai sekarang yang namanya banyak anggota-anggota dewan pejabat kita yang tidak melaporkan pajaknya, yang tidak melaporkan namanya kekayaannya. Ini yang harus dikejar gitu loh. Kenapa kita menjadi ribut dengan PPN yang jelas ini akan berdampak domino, efek domino multiplier effect. Karena itu tidak bisa, Pak. Yang namanya uang ini dikatakan hanya menyasar kepada barang mewah, tapi tidak menimbulkan efek domino kepada sembako dan barang-barang lain. Yang kedua juga, bahwa yang namanya barang mewah itu berlapis-lapis, Mas Ferry. Jadi ada kelompok barang mewah yang kelompok satu. Kelompok satu itu antara 10 sampai 20% lah itu. Itu sederhana, misalkan kita beli yang namanya barang elektronik, itu dengan kategori mewah. Motor itu mewah, semuanya mewah. Kemudian ada kelompok menengah yang mewah, itu antara 20 sampai 30%. Dan yang sangat mewah di atas 30%, ada yang super mewah lagi. Nah ini yang tidak diumumkan oleh pemerintah secara transparan gitu loh. Yang ditonjolkan hanya apa? Tas branded, kapal pesiar, jet, segala macam. Itu jelas ada perbedaannya. Tapi saat itu masuk kelompok pertama, kita baru beli barang elektronik, TV, semua dipasangin, itu semua mewah, gitu loh. Ini yang harus dipahami oleh masyarakat. Jadi ada semacam apa ya, kamuflase bahwa seolah-olah ini terklaster hanya untuk kelompok penghasilan menengah atas, gitu. Salah. Yang namanya transaksi itu, PPN ini menyasar ke semuanya, dan ini nanti akan berdampak kepada nilai rupiah, berdampak kepada omset perusahaan-perusahaan. Sekarang untuk mendapatkan namanya profit 10% itu udah setengah mati, susah. Tapi kenapa pajak itu terus menekan gitu? Saya tidak bicara yang namanya, kalau bicara tentang korupsi pajak lebih ngeri lagi nanti. Ini semua ditutupin gitu loh. Jadi saya pengen bicara nanti di forum yang lain. Tapi begini, ketika PPN 12% ini tadi menyasar untuk barang dan jasa mewah ya, yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Widodo, dampak apa yang akan dirasakan oleh pemerintah? Apakah serta-merta pendapatan negara akan bertambah sehingga pendapatan itu misalnya nanti bisa dimanfaatkan untuk program-program lain yang dikembalikan misalnya untuk masyarakat? Apakah sesederhana itu atau bagaimana sebetulnya? Nah, kita kan juga tahu soal itu. Benar Mas Ferry. Jadi kalau kita lihat, kita ambil sebagai contoh kenaikan 10% menjadi 11. Itu tidak menimbulkan dampak. Kalau saya lihat, termasuk dampak bagi perekonomian rakyat, ekonomi kita makin sulit, inflasi makin tinggi, pengangguran makin banyak. Itu yang pertama. Kemudian dampak dari kenaikan atas PPN itu kemana larinya? Tidak kembali kepada rakyat. Itu yang tadi saya katakan harusnya menimbulkan yang namanya kenaikan nilai lebih terhadap perekonomian rakyat. Itu yang menjadi sasaran untuk dikenakannya pajak kembali gitu loh sebenarnya. Jadi kita mau ulang lagi dikenaikan 12%. Kalau saya lihat ini akan malah membuka peluang-peluang terjadinya gap antara si kaya dan miskin. Itu yang pertama. Yang kedua akan membuka peluang-peluang penyelundupan yang sampai sekarang itu sangat marak gitu loh. Terutama barang-barang mewah, mobil-mobil mewah dan lain sebagainya. Kemudian juga bahwa yang harus dipahami bahwa
uang pajak ini yang harusnya kembali kepada rakyat tapi belum dirasakan. Seolah-olah bahasanya bahwa kebijakan ini harus ditarik, soal nanti ini uang akan kemana, itu bukan urusan kalian, itu keahlian kami, kata pembuat kebijakan, dalam hal ini pemerintah. Jadi kalau kita hitung-hitungan, misalkan ya, dari kenaikan PPN ini masuk sekitar 50-80 triliun uang masuk ke negara, tapi pemerintah sendiri mengeluarkan stimulus sampai ratusan triliun gitu. Jadi sebenarnya kita ini apa sih yang diinginkan dari sini? Sedangkan ekonomi sendiri semakin berat dengan kenaikan PPN ini. Di mana tadi Pak Agus tadi juga mengatakan belum apa-apa sembako semua udah naik. Gitu loh. Jadi ini yang harus transparan pemerintah untuk membuka. Sebenarnya ada apa sih di balik ini? Jangan-jangan saya khawatir bahwa negeri ini sudah digadaikan gitu oleh negara-negara pemberi utang. Jadi PPN ini sebagai apa? Titipan. Kalian harus menaikkan pajak kalian karena kalian menanggung hutang. Jadi rakyat yang harus menanggung hutang atas hutang-hutang kita. Oke. Itu yang saya khawatir. Sederhananya begini, iya, Mas ya. Dari kita tidak bicara hanya soal PPN yang sekarang 12% yang tadi kita bahas dari awal sampai sekarang ini kemudian diterapkan untuk barang dan jasa yang mewah tadi ya. Tapi termasuk tadi yang soal 11% dari 10 ke 11%. Artinya, kenaikan pajak yang dilakukan oleh pemerintah sampai sejauh ini, sampai sekarang, itu tidak membuat masyarakat secara perekonomian naik kelas. Harusnya pajak yang dikutip itu kemudian mampu membuat masyarakat kita di Indonesia untuk naik kelas. Sederhananya seperti itu, Mas. Iya, seperti itu yang saya maksud. Oke. Ini yang harus disampaikan ke masyarakat dan masyarakat harus paham. Jadi bahasa-bahasa apa ya, kamuflase seolah-olah PPN tidak naik, yang naik hanya barang mewah. Hore, kami tidak artinya itu menyasar kepada kelas menengah atas, hanya orang-orang kaya. Tidak sesederhana itu. Ini perekonomian nasional gitu loh. Baik. Semua berdampak gitu. Baik, Mas Widodo sebagai penutup, untuk membuat masyarakat kita secara perekonomian bisa naik kelas, optimalisasi perpajakan seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan itu harus dilakukan seharusnya? Pertama, pajak bukan target. Itu yang harus dipahami. Kebijakan dari pembuat kebijakan. Pajak bukan target. Yang kedua, pajak harus kembali kepada rakyat dalam bentuk penguatan ekonomi sehingga menimbulkan nilai tambah, berdampak kepada nilai tambah, pemerataan pendapatan dan sebagainya. Ekonomi itu apa? Penguatan ekonomi itu seperti apa? Misalnya apakah subsidi secara langsung? Bukan. Misalnya BLT apa? Realnya bukan. Pajak tidak mengenal yang namanya dalam arti masyarakat diberikan makan gratis tapi tidak punya nilai tambah, tidak punya yang namanya kemampuan kemampuan nilai tambah ekonomi. Jadi pajak itu harus menaikkan yang namanya nilai tambah ekonomi dari masyarakat itu sendiri gitu. Kita tidak bisa memberikan hanya sebatas makan kemudian masyarakat itu diam aja tanpa memberikan dampak bagi kemampuan diri seseorang. Itu bukan begitu caranya. Di mana-mana pajak adalah dari naiknya perekonomian suatu negara gitu. Kemudian tadi dua, yang ketiga, pemerintah harus jelas apa yang diinginkan dari sebuah arah kebijakan-kebijakan pajak. Pajak bukan target, saya katakan tadi. Tidak bisa membuat kebijakan-kebijakan hanya mendasarkan pada target yang sifatnya trial and error, kemudian tanpa mengindahkan yang namanya ekonomi, gitu. Kemudian perusahaan bangkrut, pemblokiran rekening segala macam, masyarakat ditodong-todongi. Mas Beri tahu apa yang terjadi di lapangan. Saya menemukan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menurun ekonominya, yang bangkrut. Jadi petugas-petugas pajak ini menjadi pribadi-pribadi yang jahat, Pak, licik dan tidak punya nurani. Demi target mereka mengenakan pajak itu, dan aturan itu menjadi sebuah kemasan-kemasan yang harus ditetapkan sehingga masyarakat itu hanya bayar dan bayar. Sekalinya masyarakat ingin mencari keadilan, itu seringkali terhalangi gitu loh. Memang semua diatur di undang-undang,
hak-hak masyarakat, hak keberatan, hak mengajukan banding dan lain sebagainya, tapi itu terhalang semuanya. Demi apa? Demi target. Jadi saya minta pemerintah harus mulai sehari ini, mulai saat ini menyusun sebuah strategi atas pencapaian target pajak ini harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk penguatan ekonomi, kemudian juga arah tujuan jangka panjang, jangka pendeknya apa dari pajak itu. Karena kita tidak pernah, pemerintah tidak pernah memiliki yang namanya sebuah grand design pajak. Tidak punya yang namanya semacam roadmap atau acuan dalam membuat kebijakan-kebijakan pajak. Itu Mas Willy yang terjadi. Ketika tadi dikatakan harusnya pajak ini bukanlah menyasar pada target penerimaan, lalu apa esensi dari pajak supaya memiliki arah yang jelas tadi Mas Widodo? Ya, pemerintah harus merancang sebuah tahapan misalkan korupsi pajak itu sampai sekarang merajalela dan itu sangat masif. Sampai sekarang sangat mengerikan. Kita lihat 349 triliun, itu korupsi. Tapi kan semua dimanipulasi, semua dibahasanya dikamuflasekan sebagai bukan korupsi. Kemudian kasus RAT. RAT itu kan sebenarnya tumbang, banyak ribuan RAT di kantor pajak. Korupsi ini luar biasa. Nah, ini bagaimana merancang yang namanya pembenahan pengelolaan pajak supaya korupsi ini hilang. Ini kita sudah menjalankan dari tahun 83, 84 sampai sekarang reformasi pajak. Sudah lebih dari 40 tahun, tapi kita seperti berjalan di tempat. Hanya bicara pajak, target tercapai sebagai prestasi, gaji dinaikkan, pangkat dinaikkan sebagai prestasi, padahal di sini banyak masyarakat yang terzolimi, yang bangkrut dan lain sebagainya. Setelah itu tahun depan dinaikkan lagi. Ini kan seperti apa? Kebijakan yang berjalan di tempat. Kalau toh bergerak ya seperti ini, sporadis tapi nggak tahu arahnya. Itu yang terjadi. Nah, saya minta supaya lebih jelas arahnya dari arah kemana pajak ini. Ya. Halo. Oke, baik. Halo. Ini kayak nggak connect ini di sini. Mas Jadi Widodo. mulai disusun arah dari tujuan pembangunan sistem pajak kita mau kemana arah ini. Seperti itu Mas Willy. Baik. Mas Widodo, terima kasih untuk waktu dan juga penjelasannya ya. Mudah-mudahan dari diskusi kita di sore ini bisa menambah pengetahuan dan juga informasi kepada masyarakat tentang PPN 12% ini. Selamat sore Mas Widodo. Mas Willy, saya satu tambahan. Masih banyak terjadi pelanggaran hak-hak termasuk ketidakberdayaan masyarakat. Kami mohon kepada masyarakat pengusaha siapapun untuk dapat mengadukan kasusnya kepada Intak. Karena banyak sekali pelanggaran-pelanggaran hak masyarakat. Oke. Itu yang kami harapkan. Karena masyarakat tidak mampu menghadapi petugas-petugas pajak. Ya. Tekanannya luar biasa demi target. Itu saja Mas Willy. Baik, Mas Widodo, terima kasih. Nah, untuk Anda tadi pesan terakhir dari Mas Widodo ya, Anda bisa follow mungkin untuk informasi lebih lanjut tadi ke Instagramnya Intak atau Indonesian Tax Care, atau websitenya Anda bisa googling atau Anda bisa cari juga untuk informasi lebih lanjut. Terima kasih sekali lagi Mas Widodo sudah bersama Sinta sore hari ini dalam Instock. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang tadi sudah menyampaikan komentar, dan beberapa hari yang lalu ya Menteri Keuangan Republik Indonesia. Saya tutup Instock kita di sore hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dan beberapa hari yang lalu, untuk Anda pendengar tentu juga sudah menjelaskan atau mendengar ya penjelasan dari Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani, mengenai kategori barang yang terkena PPN 12%. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya mengajak Anda untuk kembali mendengar keterangan atau pemaparan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengenai kategori barang yang terkena PPN 12% tersebut. Kita dengarkan bersama berikut ini.